Ya, ketemu lagi barengan saya Mas Cupre dan ini adalah Apa Kabar Konoha. Ya, belakangan ini ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala saya sambil minum kopi. Pertanyaannya yang sederhana tapi bikin pusing tujuh keliling. Benarkah semua masalah di pemerintahan Prabowo ini adalah warisan dari presiden sebelumnya, yaitu Jokowi? Karena kalau iya, dan ini bagian yang paling menarik menurut saya, ya kemarin ada salah satu tokoh partai besar yang menyampaikan bahwa berbagai tantangan ekonomi, fiskal, tata kelola pemerintahan, sampai persoalan sosial yang dihadapi Presiden Prabowo merupakan persoalan yang sebagian besar merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi. Waduh, ini kalau sudah ada kayak gini nih, bakal kenceng lagi nih ya. Kita tidak boleh asal bicara, tapi ini soal yang ini nih, khususnya di Konoha ini kita harus pakai data. Pertama, kita cek dulu satu-satu. Soal utang. Jokowi meninggalkan warisan utang sebesar 8 triliun lebih. Sorry, 8.353 triliun. Bukan angka kecil, bahkan dalam laporan Strategic and Economic Action Institution disebutkan bahwa 2026 ini Indonesia menghadapi tembok utang dengan jatuh tempo mencapai sekitar 833 triliun yang merupakan puncak tertinggi dalam siklus pembayaran dari tahun kemarin sampai tahun 2036 nanti. Dalam bahasa Konoha, dalam bahasa yang sederhana, di APBN ini nih kita dipaksa untuk membayar cicilan justru untuk sesuatu yang belum kita gunakan. Yang pertama itu utang, 8.000 lebih triliun utang ketika Jokowi turun meninggalkan utang untuk Prabowo. Ini masalahnya Jokowi, itu masalahnya Prabowo. Yang berikutnya adalah IKN. Proyek raksasa IKN itu menelan biaya sekitar 466 triliun dan dikritik oleh banyak ekonom sejak awal. Tapi Jokowi tetap melanjutkan dan hasilnya Pak Mahfud pernah bilang bahwa sampai sekarang ini nggak ada investor satu aja yang benar-benar merealisasikan investasinya di IKN. Sehingga APBN terpaksa terus digelontorkan untuk membiayai proyek itu. Ya, yang tadinya itu dijual dengan janji investor, antri banyak, panjang, antri. Ya, sampai over. Faktanya bodong juga. Bisa aja tuh pria Solo ya. Aduh, kena zong kayak gini. Pertama utang, kedua soal IKN, yang ketiga kita ngomong kereta cepat bus. Ya, pernah ada seorang tokoh yang pertanyakan lonjakan biaya pembangunan yang menurutnya naik hingga 3 kali lipat dibanding proyek serupa yang di Cina. Di Cina juga ada tuh kereta kayak gitu, memang asalnya dari Cina, tapi biayanya cuma sepertiga. Biaya per kilometer tuh dihitung tuh kira-kira 52 juta dolar per kilo. Sementara di Cina itu hanya 17 sampai 18 juta dolar. Pertanyaannya, uangnya kemana? Kita pun ikut bertanya-tanya kan itu duitnya kemana? Kalau kita lihat kasus MBG, BGN kemarin, kayaknya nggak jauh beda ini. Nah, itu yang pertama tadi utang, kemudian ada juga IKN, kemudian kereta, WUS, ini juga jadi warisannya Jokowi yang dihadapi oleh Pak Prabowo sekarang. Yang keempat sekarang adalah institusi. Amin Rais tuh mantan ketua MPR pernah bilang tuh, Polri di era Jokowi telah berubah fungsi dari institusi pengayom masyarakat menjadi alat kekuasaan. Ya mungkin itu ada kaitannya dengan kasus Sambu, kasus konsorsium 303, itu mungkin bukti yang paling telak ya mungkin ya. Kenapa kemudian Amin Rais bicara seperti itu. Dan sementara reformasi di kepolisian pun sekarang sebenarnya ada di tangan presiden, nggak tahu dilanjut atau tidak. Nah, ada kemungkinan nih rekomendasinya itu baru akan dilaksanakan setelah tahun 2029. Mungkin ya. Ya, bayangin, institusi pun itu juga gara-gara Jokowi yang harus dihadapi oleh Prabowo. Jadi ya kalau disebut warisan masalah, ya itu nyata, bukan fiksi. Yang Prabowo yang mesti hadapi saat ini. Meskipun anaknya Jokowi mendampingi dia, itu nggak ngaruh juga. Tapi tunggu dulu. Saya tidak berhenti di sini bahasnya, karena kalau saya berhenti ya cuma jadi juru bicara doang dong. Nah, ini coba kita ulas ya. Kita ulas. Ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan dengan kepala dingin. Pertama, Prabowo itu bukan orang asing di pemerintahan Jokowi.
Prabowo adalah Menteri Pertahanan selama 5 tahun penuh, 2019 sampai dengan 2024. Artinya, Prabowo juga ada di dalam ruangan saat banyak kebijakan itu diputuskan. Prabowo tahu kondisi APBN. Prabowo juga tahu soal IKN, belum ada investornya, dia tahu. Dia juga tahu hutang numpuk. Lalu ketika menang Pilpres, dia memilih melanjutkan bukan merevisi. Maka pertanyaannya, bukan hanya siapa yang mewariskan, tapi siapa yang menerima warisan dengan mata terbuka dan tetap memilih melanjutkan tanpa syarat. Lalu yang kedua, warisan itu bisa ditolak, bisa. Dalam hukum perdata pun ada pilihan untuk menolak warisan kalau lebih banyak utangnya daripada hartanya. Tapi Prabowo memilih menerima. Bahkan dengan antusias menambah beban sendiri, bayangin. Kan sudah ada beban tadi kan yang saya sebutin ya. IKN itu beban, ya kan? Kereta Wus itu juga beban, betul kan? Itu sama Prabowo bukannya itu kemudian dicari solusi, ya kan? Biar nggak terancam mangkrak atau bagaimana? Malah kabinetnya 48 menteri, program MBG yang butuh anggaran raksasa dihajar juga, dan kemudian efisiensi anggaran justru memotong pos pendidikan dan kesehatan. Itu bukan warisan Jokowi kalau yang itu keputusan Prabowo sih kayaknya ya. Yang ketiga adalah Gibran. Ini gini, di Konoha ini ada fenomena unik ya. Wapres Indonesia saat ini adalah putra kandungnya presiden sebelumnya. Secara harfiah, warisan Jokowi sedang duduk di sebelah Prabowo di istana itu. Ketika ada yang bilang ini semua warisan Jokowi, saya selalu ingin bertanya, loh kan Gibran ada di dalam, apa tidak bisa dikomunikasikan dari dalam? Ya, sekarang saya mau bertanya, tapi pertanyaan saya dalam hati ya. Begini pertanyaannya, benarkah masalah Prabowo itu warisan Jokowi? Ini adalah pertanyaannya benar, tapi tidak lengkap. Seperti seseorang yang mewarisi rumah retak lalu mengeluhkan retaknya, tapi tidak mau menambahnya karena sibuk membangun garasi baru yang lebih mewah misalnya. Nah, Jokowi meninggalkan fondasi yang bermasalah. Tadi sudah saya sebutkan di depan. Itu fakta, tapi Prabowo memilih untuk membangun di atas fondasi yang sama, tanpa audit yang transparan, tanpa narasi yang jujur kepada rakyat tentang betapa beratnya kondisi yang sesungguhnya. Yang ada malah retorika, optimisme yang kadang terasa jauh dari kenyataan di lapangan. Negara kita besar, negara kita kuat, duit kita banyak. Kemudian PDI Perjuangan kemarin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Jokowi udah nggak ada hubungannya lagi sama PDI Perjuangan. Apa yang dilakukan Jokowi sekarang yang lagi keliling, sekarang bayangkan kalau Jokowi keliling kemudian dia bertemu masyarakat, berani nggak tanpa settingan ada pertanyaan? Sekarang kalau ada masyarakat yang bertanya, Pak, kenapa ekonomi kita memburuk? Jokowi mau jawab apa? Jokowi mau jawab, oh iya pemerintah nggak bisa kerja. Nggak mungkin, anaknya ada di situ. Kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa sekolah saya jatah MBK-nya sekarang sudah tidak dapat lagi? Apa yang mau Jokowi bilang? Oh iya, itu 3 orang pimpinan BGN sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Itu dulu anak yang milih Jokowi, yang lantik Jokowi itu. Ini adalah suatu hal yang unik kalau Jokowi keliling, kemudian dia mau ngapain? Mau ngeritik pemerintah, mau bagus-bagusin pemerintah. Bingung, karena akan berlainan situasinya antara apa yang terjadi dengan yang akan diomongkan. Kecuali dia melakukannya dengan settingan seperti biasa. Ada orang yang seolah-olah masyarakat awam, naif, memuji-muji Jokowi lagi atas situasi yang sekarang. Nggak mungkin, karena ini adalah warisan dia. Menurut saya, kalau ada partai yang melarang Jokowi keliling, nggak usah, biarin aja dia keliling. Kita lihat apa yang terjadi, akan banyak lelucon, karena situasi sudah tidak seperti dulu lagi. Kita sebenarnya tidak perlu sih ya, kita tidak perlu drama siapa yang salah, tidak. Kita butuh tahu aja apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana cara memperbaikinya, supaya kita masyarakat juga tetap punya rasa optimisme kalau tahu, karena rakyat di Konoha ini sedang menunggu jawaban itu, bukan di sidang-sidang, bukan di trending di X atau di Twitter, tapi di meja makan mereka yang makin hari makin susah diisi. Ya, saya pikir itu.
Bisa jadi apa yang sedang dikerjakan dengan susah payah oleh Prabowo saat ini adalah buah dari apa yang tidak dikerjakan oleh Jokowi tahun kemarin. Ya, saya Mas Jopray. Sampai ketemu di episode berikutnya.